Halo teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster asal Peru berhasil menjadi juara ya dalam ajang Lichess Blitz Titled Arena yang berlangsung pada hari Minggu 4 September 2022 sekitar pukul 2.00 sampai 5.00 dini hari waktu Indonesia Barat. Setelah salah satunya berhasil mengalahkan Grandmaster Dmitry Andreikin asal Rusia yang menggunakan nama akun Lichess Vladimirovich 9000. Berdasarkan publikasi yang ditampilkan oleh Lichess, tidak tertera nama pemainnya yang menggunakan nama akun Lichess kontra Jako. Tetapi berdasarkan pantauan atau penelusuran dari admin Tarigan Catur mengarah ke satu nama pemain, yaitu Grandmaster Jose Eduardo Martinez Alcantara asal Peru. Di sini Grandmaster Jose Martinez Eduardo Alcantara yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab Grandmaster Dmitry Andreikin dengan pion C5, pembukaan pertahanan Sisilia, kuda F3 dan pion E6 variasi Prancis tetap di dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pion C3 berubah lagi variasi pembukaannya jadi masuk ke dalam variasi delayed Alapin variation, tetap di dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Kuda ancam pion, gajah lindungi pion, dan pion D5 mengajak pertukaran pion yang tidak direspon dengan pemukulan ya oleh putih, melainkan putih memajukan pionnya satu langkah ke petak E5 dengan tempo ancam kuda. Kuda mundur ke D7 dan gajah C2, pion B6 dan pion D4, gajah A6, gajah D3 mengajak pertukaran gajah, pion pukul pion dan pion pukul pion di D4, gajah skak, raja pindah ke F1 dan menteri C8, gajah pukul gajah di A6, menteri pukul gajah skak dan raja G1, kuda C6, lalu pion H4 untuk mengeluarkan benteng putih tanpa harus memindahkan rajanya, pion H6 dan benteng H3, gajah E7 dan benteng G3, pion G5 mengajak adu pion. Bagaimana respon putih? Putih ternyata memilih langkah lain dengan kuda C3, rokade panjang oleh hitam, lalu pion H5, pion F5, pion pukul pion secara en pasan, dan gajah pindah ke D6, menteri E1 ancam pion hitam yang ada di E6, gajah pukul benteng dan pion pukul gajah, benteng E8, lalu pion ancam benteng, benteng E7, dan di sini putih berani lagi ya melakukan langkah yang aneh dengan kuda pukul pion yang menurut analisa komputer ternyata ini adalah langkah blunder. Tapi nanti hitam juga melakukan beberapa langkah blunder sehingga situasinya jadi berbalik atau berubah total. Di sini memang pada prinsipnya tidak boleh pion pukul kuda, karena kalau pion pukul kuda maka di sini yang akan menang adalah putih, karena ada langkah gajah pukul pion ancam benteng. Misalkan benteng pukul pion, maka menteri pukul pion ngancam dua buah dari hitam sekaligus, benteng dan kuda. Ini kemungkinan besar benteng akan mundur, maka menteri pukul kuda skak. Misalkan raja pindah kemana gitu ya, situasinya memang tetap agak susah atau semakin sulit
bagi pemain hitam karena di sini ada tempo skak, gajah skak. Raja kan otomatis tidak bisa berpindah kemana-mana ya, maka benteng pukul gajah dan pion pukul benteng. Di sini kita lihat memang secara perwira jadi sama, menteri kuda dan benteng, tetapi secara pion putih unggul sangat telak, yaitu punya 6, sedangkan hitam hanya punya 3 pion. Maka langkah seperti ini tidak dilakukan oleh Grandmaster Dmitri Andreikin, karena kalau ini dilakukan maka akan kalah dengan cepat. Oke, kita kembali ke permainan asalnya. Di sini maka dari itu tidak pion pukul kuda, melainkan kuda pukul pion. Menteri ancam kuda sekaligus melindungi pion putih yang ada di F7. Menteri D3 lalu kuda H3. Kuda F5 yang merupakan langkah blunder dari Grandmaster Dmitri Andreikin yang membuat secara permainan kini secara posisi unggul cukup besar dari Grandmaster Jose Martinez Eduardo Alcantara dengan keunggulan plus 0,9 mendekati plus 1, artinya perbedaan jarak posisi antara keduanya lumayan besar di sini ya. Kuda F4 dan menteri C4, maka di sini kena garpu ya dengan kuda G6. Salah satu benteng hitam akan hilang. Benteng pukul pion dan kuda pukul benteng. Benteng F6, gajah F4 dan pion ancam gajah. Benteng C1, lalu raja B7 dan menteri F3. Pion pukul gajah, menteri pukul pion skak, menteri pukul menteri, dan kuda pukul menteri. Ada tempo ancam benteng hitam. Benteng ancam kuda dan kuda pukul pion. Kuda pukul pion dan kuda G6. Kuda pukul pion, kuda pukul kuda, dan benteng pukul kuda. Kini situasinya secara materi berimbang lagi ya. 1 benteng, 1 kuda, dan 3 pion. Jadi 2 pemain punya materi yang sama. Dan kebetulan secara posisi Grandmaster Jose Martinez Eduardo Alcantara kini hanya unggul secara posisi yaitu plus 0,1 saja. Kuda ancam benteng dan benteng D6. Benteng C2, kuda E5. Raja H2, pion B5. Raja H3, raja B6, dan pion G3. Pion A5, benteng E2, dan kuda F3. Raja ancam kuda, kuda ancam benteng, dan benteng D2. Pion B4, pion B3, dan pion A4. Pion pukul pion, dan raja menuju H3. Raja pukul pion, lalu kuda D3. Kuda ancam benteng, dan di sini dapat ya tempo skak dengan kuda skak. Raja pindah ke B5 maka dapat benteng. Raja pun dapat kuda, lalu benteng pukul pion. Raja C4, benteng H8, dan raja C3. Benteng B8, kuda skak, dan raja H4. Kuda E4, pion G4, dan kuda C5. Pion G5, kuda ancam benteng, dan benteng skak. Raja B2, pion G6, raja pukul pion. Pion G7, kuda F6, dan benteng ancam kuda.
pion maju terus ke B3, benteng pukul kuda, dan pion B2. Benteng B6, raja A1, dan pion promosi menjadi menteri. Pion hitam pun promosi menjadi menteri, tapi dipukul dengan benteng, dan raja pukul benteng. Ini tinggal penyelesaian akhir saja ya. Menteri G2, raja A1, dan raja G3. Raja B1, raja F3, raja C1, raja E3, raja menuju D1, dan raja D3. Di sini mungkin pre-move jadi tidak kelihatan ya oleh pemain putih. Raja C1 dan baru kali ini kelihatan, maka skakmat di petak C2. Oleh karena itu, di sini Grandmaster Jose Martinez Eduardo Alcantara berhasil mengumpulkan 2 poin hasil dari satu kemenangan terhadap Grandmaster Dimitri Andreikin. Oke, menurut admin Tergan Catur, video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.